Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Apoteker UHAMKA angkatan 36. Kali ini kami akan membuat video konseling terkait penggunaan obat asma. Dengan saya sendiri, Maulida Asma Fauzia sebagai apoteker dan teman saya sebagai pasiennya, Stenia Kamala Hayati. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di Apotik Sehat Bersama. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Selamat siang, Mbak. Saya kan habis berobat dari dokter ya, dengan keluhan sesak nafas. Iya. Lalu dokternya memberikan saya resep ini, Mbak. Kira-kira ada nggak di apotek ini obat? Bentar ya, saya cek dulu resepnya. Iya. Ini untuk Mbak sendiri? Iya, untuk atas saya nama sendiri. Stenia Kamala Hayati ya? Iya. Umur 24 tahun. Baik, dokternya dari Dokter Budi ya, Mbak ya? Iya, benar. Oke. Ditunggu sebentar ya, Mbak. Saya cek dulu obatnya. Nanti saya panggil lagi. Oke. Silakan. Baik. Atas nama Mbak Stenia Kamala Hayati. Iya, jadi ini obatnya ada ya, Mbak ya? Jadi yang diresepkan oleh Dokter Budi itu Symbicort Turbo Healer. Jadi di sini obat ini membantu melancarkan pernafasan Mbak atau mengurangi sesak nafas pada Mbak. Nah, kemudian sebelumnya Mbak sudah pernah menggunakan obat ini? Belum, saya baru pertama kali dikasih obat seperti itu. Oh, belum pernah ya? Iya. Jadi saya boleh meminta waktunya sekitar 5-10 menit untuk memberitahu cara penggunaan dan berapa kali sih obat ini digunakan. Boleh, Mbak. Boleh. Oke, kalau begitu silahkan diselesaikan dulu pembayarannya di kasir. Nanti ketemu saya di ruang konseling ya, Mbak. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk ya, Mbak. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulida Asma Fauzia, apoteker yang bertanggung jawab di apotik ini. Jadi di sini saya akan melakukan konseling terkait penggunaan obat yang tadi diresepkan oleh Dokter Budi. Jadi sebelumnya saya mau meminta data diri Mbak terlebih dahulu ya Mbak. Maaf, data diri saya buat apa ya, Mbak ya? Iya, jadi data diri Mbak itu kami gunakan sebagai arsip konseling yang pernah kita lakukan di apotik kami. Jadi data diri Mbak juga akan kami jaga kerahasiaannya. Oke. Dari resep ini atas nama Stenia Kamala Hayati ya? Benar, Mbak. Ya, umurnya 24 tahun. Untuk tempat tanggal lahirnya? Bengkulu 16/18/97. Baik. Untuk alamat dan nomor teleponnya bisa dibantu? Jalan Prima Raya nomor 5. Untuk nomor teleponnya Mbak? 0812 84 83 5259. Oke. Untuk kegiatan sehari-harinya, Mbak bekerja atau ada kegiatan lain? Saya bekerja. Oke, bekerja ya Mbak. Sebelumnya mohon maaf, saya mau bertanya, apakah Mbak sudah berkeluarga? Belum, Mbak. Belum. Terkait keluhannya, kemarin ketika konsultasi ke dokter, sebenarnya keluhannya bagaimana dan sudah berapa lama? Sebenarnya saya itu mengeluhkan sesak nafas gitu selama 3 hari. Saya ke dokter Ya, selama 3 hari ya? 3 hari. Baik, untuk riwayat penyakitnya itu sendiri apakah ada sebelumnya? Saya nggak punya riwayat penyakit. Nggak ada riwayat penyakit, baik. Lalu untuk obat-obatan, apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan? Enggak, Mbak. Oh, tidak mengkonsumsi obat-obatan ya? Iya. Maaf ya Mbak, ada pertanyaan yang sedikit sensitif. Apakah Mbak merokok atau minum minuman yang beralkohol? Tidak, Mbak. Tidak minum minuman beralkohol ataupun merokok ya. Iya. Untuk alergi, apakah ada alergi terkait obat ataupun makanan? Enggak. Nggak ada alergi juga. Baik Mbak, saat kemarin konsultasi ke dokter, apakah dokter sudah menjelaskan terkait penyakit dari keluhan yang Mbak rasakan? Enggak pernah menjelaskan kalau sesak nafas saja. Sesak nafas saja ya, tidak ada penjelasan lain dari dokter. Untuk penggunaan obat yang telah diresepkan dokternya, sudah dijelaskan atau belum sama dokter? Oh, belum menjelaskan juga ya, jadi hanya diberikan resep saja? Oke, untuk harapan ataupun tujuan dari pengobatannya bagaimana Mbak? Asmanya membaik. Oh, hanya dibilang untuk membantu agar asmanya membaik gitu ya? Oke. Baik, karena di sini dokter belum menjelaskan terkait penggunaan obatnya ya Mbak.
Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait penggunaan obat dan berapa kali pemakaian obat tersebut. Jadi di sini Mbak mendapatkan obat Symbicort yang isinya itu budesonide 160 mikrogram, di mana obat ini digunakan untuk membantu Mbak dalam menyembuhkan sesak nafasnya dan juga mengurangi sesak nafasnya gitu. Jadi ini bentuknya itu turbohaler. Jadi nanti obat yang ada di dalam si kemasannya ini Mbak hirup. Nanti cara penggunaannya saya jelaskan. Ini saya izin untuk membuka segelnya ya Mbak. Iya, boleh. Jadi untuk obatnya seperti ini ya Mbak. Nanti untuk cara penggunaannya, pertama Mbak jangan lupa untuk pastikan kalau tangannya itu bersih, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ini dibuka dulu tutupnya dengan cara diputar lalu angkat seperti ini. Kemudian untuk cara penggunaannya, nanti bagian bawah turbohalernya diputar ke kanan sampai mentok, kemudian diputar lagi ke kiri hingga berbunyi klik. Setelah itu kepala Mbak didongakkan sedikit ke atas, lalu bagian atas turbohalernya itu dimasukkan ke dalam mulut, tetapi jangan sampai menyentuh gigi. Kemudian bagian atasnya ini diletakkan di antara bibir atas dan bibir bawah. Lalu Mbak tarik nafas yang dalam, kemudian jika sudah dikeluarkan dari mulut, kemudian ditahan dulu, tahan nafas 5-10 detik. Setelah itu buang nafas perlahan. Lalu setelah itu Mbak berkumur dengan menggunakan air minum untuk mencegah timbulnya jamur yang ada di dalam mulut Mbak. Seperti itu. Setelah pemakaiannya ini jangan lupa untuk selalu membersihkan bagian atas turbohaler yang masuk ke dalam mulut. Seperti itu ya Mbak. Apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Sudah cukup Mbak. Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, saya boleh meminta untuk mengulangi penjelasannya lagi ya Mbak? Iya, boleh. Baik Mbak, penggunaan obat ini sebelumnya itu harus cuci tangan terlebih dahulu ya, supaya nggak ada kontaminasi obat kan Mbak. Iya, baik. Nah, ini penggunaannya dibuka tutupnya dulu, ya, diputar seperti ini. Lalu ini diputar sampai kanan mentok, lalu dibalas ke kiri sampai bunyi klik ya Mbak. Iya, betul. Lalu kepala kita dibelokkan ke atas, terus ini ditaruhkan ke antara bibir atas dan bibir bawah ya Mbak. Iya, Ya? betul Mbak. Terus tahan nafas, terus hirup, Dihirup ya dulu. lalu dikeluarkan lagi, lalu tahan selama 5-10 detik ya Mbak. Iya, Ya? ditahan dulu Ditahan setelah dulu, menghirup obatnya. Iya. Habis itu permukaannya disekai ya Mbak, Iya. sama alkohol ya, Iya, atau tisu basah ya, boleh. buat mencegah adanya mikroba yang Iya, betul Mbak. Habis itu ditutup kembali. Iya, jangan lupa ditutup kembali. Oke, sudah jelas ya Mbak berarti ya penggunaannya. Untuk penggunaannya itu sehari digunakan 2 kali ya Mbak. Jadi 2 kali sehari. 2 kali sehari, jadi di pagi hari dan malam sebelum tidur, seperti itu. Baik, jika sudah jelas terkait penggunaan obatnya, Iya. jadi obat ini itu dapat menyebabkan ada efek sampingnya Mbak. Jadi dia itu bisa menyebabkan mual sama pusing. Jadi kalau jika setelah menggunakan obat ini Mbak merasakan mual ataupun pusing, jangan panik. Kecuali mual sama pusingnya itu berlebihan atau mual hebat, pusing hebat, itu baru bisa Mbak konsultasikan kembali ke dokter terkait penggunaan obatnya. Iya Mbak. Kemudian jika keluar rumah karena Mbak lagi ada keluhan sesak nafas, bisa menggunakan masker untuk menghindari adanya debu atau kotoran yang masuk ke saluran pernafasan. Seperti itu ya Mbak. Iya Mbak. Untuk penyimpanan obatnya itu sendiri, jadi jika ada kotak obat bisa diletakkan di kotak obat. Tetapi jika tidak ada, boleh disimpan di suhu ruang, dijauhkan dari sinar matahari langsung dan juga dari jangkauan anak-anak. Sudah paham ya Mbak terkait penggunaan, penyimpanan, sama sampai jika Mbak keluar rumah itu. Kemudian jika keluar rumah, kalau bisa Mbak bawa si turbohalernya ini. Takut tiba-tiba ketika di luar rumah Mbak mengalami sesak nafas, jadi bisa memakai obat ini. Berarti saya wajib membawanya. Iya, ketika keluar rumah Mbak boleh bawa. Jadi kalau nanti ada tahu-tahu sesak nafas bisa langsung digunakan ya Mbak. Oke. Baik Mbak, jika sudah jelas, ini ada kartu nama saya. Jika Mbak ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan, boleh
langsung hubungi ke nomor yang ada di kartu nama tersebut. Baik ya, Mbak ya. Iya. Nah, di sini saya kan sudah mengisi form konseling ya Mbak ya. Saya meminta izin untuk Mbak memberikan tanda tangan di bagian sini. Iya. Terima kasih ya Mbak. Ini obatnya bisa dibawa. Semoga lekas sembuh. Terima kasih ya Mbak ya. Iya.